Ya, salam teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya sedang di atas perahu dan sedang berada di salah satu desa di pesisir Sungai Kapuas. Anjingnya nyala-nyala. Pesisir Sungai Kapuas sekitar mungkin 1-2 jam, Bu ya. 2 jam dari Putu Sibau, dan kalau dilihat di sini sedang di atas air, jadi air Sungai Kapuas meluap dan sampai di sini. Nah, hari ini saya ditemani oleh seorang ibu hebat yang mendayung saya di belakang, dan ibu ini adalah seorang gembala jemaat. Ya, Bu, mungkin bisa memperkenalkan diri, Bu, siapa dan bagaimana. Saya nama Patin. Ibu Patin, Asal dari Tekalong. dari Tekalong. Melayani di Keliling Semulung mulai tahun 2011. 2011. Berarti sampai sekarang berapa tahun, Bu? 2011 berarti sekarang 2020 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Banyak hal yang kami rasakan, sukacita kami melayani, saya bersama dengan keluarga. Indah kalau melayani, Ya. sekalipun ada hal-hal yang membuat kami kecut dan tawar hati dalam pelayanan, tetapi kami tetap semangat. Suami dan anak-anak saya mendukung saya di dalam pelayanan. Ya. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa melayani bersama-sama, sekalipun kayak musim sekarang pasang surut, begitu juga keadaan jemaat. Dan keadaan persembahan, Bu ya. Keadaan persembahan juga Pasang demikian. surut ya. Kalau Ibu dulu sekolah di lulusan di STII Jogja. STI Jogja. Lulus tahun berapa, Bu? Tahun 2003. Langsung ke Kalimantan. Langsung ke Kalimantan. Ditempatkan terus langsung ke ditempatkan di Kepala Pintas. Oh, Kepala Pintas dulu. Ya. Kepala Pintas berapa lama, Bu? Dari tahun 2003 sampai 2011. Kepala Pintas yang hilir lagi sana ya? Di sana Hulu. Oh, ke Hulu. Oh, terus Setelah 2009 itu, ya. 2011 pindah ke sini. Pindah ke sini Selama 9 tahun selama 9 tahun dan melayani di sini. melayani di GKMI Eklesia Keliling Semulung. Eklesia Keliling Semulung. Berapa jumlah jemaat? Jumlah jemaat kalau hadir Rata-rata ibadah? rata-rata ibadah 20, kalau 20. Lumayan. sekarang juga di atas 15 sampai 20. Berarti bagian kecil dari desa ini. Iya. yang jemaat. Selama Ibu di sini mungkin pernah ditolak atau ditentang? Ya, kalau pada 3 tahun pertama, 3 tahun pertama. kami memang termasuk ditolak. Paling parah di apa, Ya. Ibu? Yang paling parah Yang kelihatan kami ditolak. dicuekin. Wah, dicuekin. Oh, masih dicuekin. Dicuekin, tidak mau datang ibadah. Oh, Terus sebentar, masalah- itu ibadah berarti? Iya. Sorry, jemaat maksudnya yang cuek. ya, jemaat. Oh, jemaatnya yang cuek, Iya. saudara. Waduh. Ketika masalahnya tentang gereja. Nah, Ya, tapi sekarang sudah alhamdulillah, baik ya? Sekarang sudah baik, Sekarang udah baik. sudah Udah datang ibadah. datang ibadah dan sudah aktif. Berkat doa lah ya. Itulah saya dengan keluarga, saya sering berlutut di gereja, saya minta supaya gereja ada pertumbuhan. Kalau dulunya pertama ibadahnya persembahannya hanya Berapa rata-rata dulu? bisa sampai 3.000. 3.000 sekarang? Kalau sekarang puji Tuhan Rata-rata? rata-rata 80-an. Satu Kali ibadah. Satu kali ibadah 80.000. Kadang Cukup sampai baik. bisa ratusan juga Ratusan. sekarang. Itu karena perjuangan. Ada jemaat lokal, ada support untuk Ibu untuk per bulan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada support dari jemaat yang dilayani untuk Ibu tetap melayani di sini. Jadi itu menarik, tetapi boleh bertahan sampai sekarang. Dicuekin
dicuekin itu nggak enak. Kalau saya waktu dicuekin sama itu aja nggak enak, apalagi dicuekin jemaat. Jadi sekolah di Jawa dan melayani di sebuah pesisir pantai Sungai Kapuas. Dan ini teman-teman adalah bagian dari komunitas kecil gereja Mennonite di Indonesia. Dan ya salah satunya di pesisir di tempat ini, dan ibu pendeta muda ya. Jadi Belum. Oh belum ya? Memang tidak? saya kemarin saya enggak mau minta pendekatan. Ya, sama yang penting Melayani. saya tetap melayani. Iya ya. Nah ini keren ini. Hamba Tuhan yang setia. Ini- Apa titel dan pangkat untuk saya, tapi kalau saya tidak setia. Ya padahal sarjana teologi. Iya, betul, Pak. Ya ada salah. Ya artinya ketika mengatakan untuk apa titel dan pangkat bukan berarti karena tidak sekolah ya, tapi karena memang sekolah dan ya. Terus kami juga bersyukur walaupun kami melayani tidak bersyukur kami masih bisa, kami tidak pernah kekurangan untuk Makanan. dan apapun yang menjadi kebutuhan kami. Terus selama tinggal di sini Bu, apa saja yang menjadi aktivitas hari-hari? Kami cari ikan, Cari ikan. untuk kami buat keramba, untuk penghasilan kami. Makan lah setidaknya lah ya. Makan, ya, makanan ikan itu setelah kami buat keramba. Oh, buat keramba. Kali Keramba ikan apa Bu? Di keramba? ikan toman Oh, ikan tuh mana? Itu dapat apa? Anakannya dari mana? itu kita beli. Beli? Kemarin. Oh, beli ya? Kadang-kadang dapat sendiri. Pure juga nih, pure. Ini kalau ini puri tangga. Tapi Ibu punya. Itu di depan gereja. Ini belakang ini pohon pure, teman-teman. Salah satu komoditas baru di Kapuas Hulu. Jadi hampir tiap hari mainan perahu gini Bu ya. Ya enggak juga. Ini kan Kalau- kita belum ada iya. jalan darat kan. Kalau belum ada jalan darat, memang inilah jadi mobilnya. Jadi di sini anti banjir, anti macet, anti mogok. Pokoknya selama tangan masih mampu pegang ini loh. Nah, ini loh. Dayung. Ini nggak ada mogok-mogoknya. Iya. Selama pelayanan 9 tahun ini Bu, yang sering dialami perasaannya banyak senengnya kah, banyak susahnya kah, atau ya biasa-biasa saja? Banyak senangnya. Banyak senangnya. Senang dalam hal apa Bu? Senang dalam hal kami juga masih bisa diberkati, melayani, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa melayani di keliling semua. Juga saya bersyukur dimana kami juga untuk mencari nafkah juga tidak terlalu sulit. Apa aja yang bisa kami lakukan, Bisa Suami dinikmati ya. ya, suami saya orangnya rajin, Iya. apa saja bisa dibuat untuk mencari nafkah. Tapi kalau biasanya kalau tinggal di kampung seperti ini untuk apa ya? Untuk makan biasanya cukup lah ya. Cukup. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan sebenarnya lebih lah, bukan hanya cukup malah. Karena ikan nggak beli. Ikan toman, kalau toman berapa Bu sekilo? Kalau di sini 30.000. 30.000. Kalau di kota berapa di kota ya? 60-an. 50-60-an ikan toman ya. Snakehead. 30 sampai 30. Kalau itu apa kutok? Gabus? Gabus itu 20. Oh, 20.000 teman-teman. Tapi Ikan ada gabus ikan yang 20.000. paling mahal di sini. Kalau ikan yang besar, ikan seladang itu kayak ikan paten, Mm-hmm. bebas itu bisa sampai 100.000 1 kilo. Udah Bu, kita berhenti di sini aja Pak. Kita ini berhenti di Lanting, di Keramba. Ini belakang ini ada kerambanya Ibu Patin. Jadi nanti mau lihat ikannya nanti, tapi kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Jadi pada dasarnya memang kalau ngomong susah, ya susah juga Bu ya, tinggal di daerah yang sulit tidak sih, tapi jauh dari jangkauan. Tapi dibilang senang juga banyak senangnya Bu Ya, ya. banyak senangnya. Banyak senangnya. Ya, dan ini menarik bahwa terkadang ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk melayani, pasti pikirannya selalu enak dulu lah. Kalau enak
ambil, kalau nggak enak mikir dulu atau berpindah. Tetapi di sini melihat sebuah teladan yang baik, bukan baik sih, keren menurut saya. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, jemaatnya 20 orang, 10 kakak Bu ya, Ya, 10 kakak dengan tidak ada support dari gereja, tetapi terus bertahan hidup ya dengan mencari ikan, dengan sayur ada di sekitar, dengan bertani, dengan apapun yang bisa dilakukan untuk tetap bertahan dan tetap melayani. Itu yang menarik dan ya salah satu, bukan berlebihan, tetapi menurut saya salah satu tokoh Mennonite, pejuang iman yang radikal. Jadi menjadi seorang murid Kristus yang radikal, bukan ngawur tetapi menghidupi iman, menghidupi kerinduan untuk tetap melayani sedemikian kuat apapun tantangannya. Dan ini keren. Ini sedang di Sungai Kapuas, ini tepian Sungai Kapuas. Air pasang dan sekitar rumah penuh dengan air. Ada rencana pindah enggak, Bu? Kayaknya enggak. Enggak ada. Kayaknya Tetap kami di sini aja ya. tetap Sampai di mati sini. ya, Bu. Ya, Sampai akhirnya ya. sampai akhirnya. Kalau Tuhan Dan izinkan. juga kami merasa berkat sebanyak apapun kalau tidak disyukuri itu tidak akan pernah cukup. Ingat. Jadi sebanyak-banyaknya berkat masih kurang banyak kalau kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, sedikit-sedikitnya berkat kalau kita syukuri, maka semuanya akan menjadi cukup. Dan sebuah teladan yang baik untuk teman-teman, khususnya teman-teman muda, untuk memiliki hati melayani lebih lagi. Jadi ini cerita dari seorang ibu yang begitu keren, menginspirasi. Anak dua, perempuan semua. Suami asli orang sini, karena asli orang sini makanya memutuskan untuk hidup mati di sini. Tapi lebih dari itu, saya melihat adalah panggilan dan pengutusan pertama kali itu untuk yakin datang ke sini, dan itu keren sih, itu keren. Jadi saya yang muda ini belajar. Gitu, Bu. Jadi terima kasih Bu hari ini Bu ceritanya, dan ya kalau kesahnya, senangnya, susahnya, tantangannya, kehidupan hari-hari yang diceritakan ini keren sih Bu. Jadi Bu Patin ini melayani sekali lagi di salah satu gereja kecil keliling Semulung sekitar 2 jam menggunakan speed atau pelancar, speed terbang itu, dan di tepian Sungai Kapuas, dan sampai sekarang tetap melayani dengan setia untuk mengabarkan berita sukacita dan murid dalam mengikut Tuhan Yesus. Ikannya lompat-lompat. Ini belum. Kecil dari yang kita ini kemarin. Dua keramba. Itu diracun. Iya. Kasih anak habis. Udah sebesar gini. Ya, jadi sisi-sisi lain teman-teman, bahwa ada saja orang yang tidak suka sama orang yang melayani. Habis ikan toman 500 ekor kena racun. Jadi ya begitulah kira-kira. Tapi Sudah. kami masih bertahan. Masih bertahan 500 ekor ikan itu di sungai masih banyak, Bu. Ikan kan masih bisa dicari. Aduh, itulah memang. Ya.